Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hannanil mannan al-mun'imi alaina bi ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-azizil alim adada wa yaktabu kutubal arifin. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir di dalam majelis yang mulia ini. Kita dapat berkumpul, bertatap muka, menyambung silaturahim di dalam tempat yang mulia ini, di dalam majelis yang disebutkan di sini Maulidur Rasul, yang disebutkan di sini cerita daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Maulid Al-Habsyi Simtud Durrah. Kemudian daripada itu tidak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah sumber-sumber daripada segala ilmu. Beliaulah manba'ul ilm. Ana madinatul ilm, kata Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu. Maka dari itu beliau mewariskan kepada umat-umatnya bukan harta benda dunia. Beliau mewariskan kepada umat-umatnya bukan harta dinar, bukan juga dirham, tetapi Nabi itu mewariskan ilmu, mewariskan ilmu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita berkumpul di sini, kita sama-sama mencari ilmu. Ulun di sini menyampaikan juga belajar, yang juga mendengarkan juga belajar. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menambahi ilmu. Wa qul rabbi zidni ilmu. Tambahkan, mintalah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu. Alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat menuntut ilmu di sini. Ulun di sini sebenarnya kada pantas bang ada guru ulun lagi lebih paling, tapi sidin meminta lawan ulun, minta isiakan. Jadi ulun tunaikan apa yang sidin perintahkan. Imtithalul awamir khairun min sulukil adab. Menunaikan, menjunjung perintah, apalagi sidin ada guru ulun seorang, itu lebih baik daripada kebaikan, daripada adab. Walaupun di situ ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Di situ disebutkan di dalam kitab ini, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah di Salikit Tariqatil Akhirah, di Salikit Tariqil Akhirah disebutkan ikhtilafu fil afdaliyah baina sulukil adab wa imtithalil amal. Para ulama berbeda pendapat di dalam keafdaliyahan bagusnya adab atau menyuntung perintah. Wa sulukul adab madhabul muhaqqiqin. Adapun madhab yang muhaqqiqin, mereka berpendapat sulukul adab itu lebih utama.
Jadi beradab itu lebih utama. Jadi amun kuitan menyuruh misalnya menaiki sidin, misalnya menjajakan, berarti kan hadap. Kenapa beradab? Masa kuitan dijajak? Nah itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa imtithalul awamir, imtithalul amar itu lebih baik. Contohnya di zaman Rasulullah SAW ketika itu didirikan sholat. Ketika itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf maju untuk menjadi imam orang-orang yang ada. Ketika itu Rasulullah SAW masih berwudu. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ta'akhkhara fi shalah lit-taharah. Beliau terduli di dalam sembahyang karena masih bersuci, masih berwudu. Rasulullah Abdurrahman bin Auf bin Nas, maka sembahyanglah Abdurrahman bin Auf di depan manusia, artinya sidin menjadi imam. Kemudian faja'a sallallahu alaihi wasallam wa hum fi rakaat tsaniyah. Ketika itu Nabi datang ketika di rakaat yang kedua. Jadi sudah mulai sembahyang, menjadi imam tadi Abdurrahman bin Auf. Fa arada Abdurrahman an yata'akhkhara. Nah, di situ Abdurrahman melihat ada Rasulullah datang sedang hendak mundur. Ta'adduban ma'an Nabi, hendak beradab lawan Nabi, mundur hendak mundur sidin. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengisyaratkan tak usah mundur. Jadi di situ sidin menjunjung perintah. Padahal kalau keafdalan ya afdal Nabi yang jadi imam. Tapi karena ini adalah perintahnya Nabi, maka tetap sidin kada mundur menjadi imam untuk orang-orang. Famtasala amrahu, menunaikan daripada apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang di sini mau partisiden juga, artinya menunaikan hajat ulun, menyampaikan yang ulun ada ini juga. Ulun cuma membacakan kitab aja juga. Jadi daripada itu, jadi ilmu itu adalah yang paling utama yang perlu kita cari. Siapa yang beramal tanpa adanya ilmu, maka amalnya itu tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ada ilmu untuk mengamalkannya, maka amalan tersebut ditolak dan tidak diterima. Itu di dalam syair Zubat disebutkan seperti itu. Fa kullu man bi ghairi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi yang pertama yang harus kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi adalah sumber ilmu, kita harus mengetahui ilmu. Di dalam hadisnya Rasul kita sudah sering mendengar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu dipardukan untuk setiap orang laki-laki, wa muslimatin dan orang perempuan. Uttubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi ilmu ini harus dicari. Ilmu ini yang akan mengantarkan kita kepada baiknya di dunia. Ilmu ini yang akan mengantarkan kita kepada baiknya di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang hendak mendapatkan sesuatu yang ada di dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang hendak dunia, hendak akhirat, maka juga dengan fa'alaihi bil ilm, maka harus juga dengan ilmu agama. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta. Amun harta itu yang halal itu nantinya akan dihisab, yang haram akan diazab. Jadi harta itu jangan kita jadikan di dalam hati kita, cukup di dalam genggaman tangan aja. Seandainya hilang sudah, seandainya dipakai sudah.
Yang halal daripada harta itu kena dihisab. Apalagi yang haram sudah jelas dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perbandingkan ilmu lawan harta, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan perbedaan antara ilmu dan harta. Jarsidin jar Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu yang menjaga diri engkau. Kita hendak melakukan perbuatan yang salah, tahu di ilmunya, kada jadi menjauhi. Kita hendak memakan harta riba, tahu ilmunya riba haram, kada jadi menjauhi. Kita hendak memakan bangkai, tahu bangkai itu najis, kita kada jadi memakan itu. Kenapa? Karena ada ilmu. Jadi ilmu itu yahrusuka. Ilmu itu memelihara engkau, menjaga engkau. Wa anta tahrusul mal, dan engkau menjaga harta. Namun harta kita yang menjagai. Harta kita dapat duit, kita masukkan dalam kantong, takut hilang. Sudah sampai rumah kita masukkan pulang dalam lemari. Dalam lemari dimasukkan pulang dalam laci di dalamnya. Dikunci pulang. Kita yang menjaga harta. Sedangkan ilmu yang menjaga kita. Tujar Imam Ali karramallahu wajhah. Al ilmu yusga ala infaq wal mal tanqusuhun nafaqah. Ilmu itu akan berberkah, akan bertambah dengan infak, dengan disedekahkan. Artinya diajarkan pulang bahasa. Jadi ilmu itu setiap kita menyampaikan kepada orang, ilmu itu kadangnya hilang, tapi orang lain dapat ilmu juga, ilmu kita yang ada hilang apa kada? Masih ada juga, bahkan tambah berikit. Jadi al ilmu yusga ala infaq. Ilmu itu akan bertambah apabila diinfakkan. Wal malu tunqusuhun nafaqah. Sedangkan harta akan hilang apabila diinfakkan, apabila disedekahkan. Harta diberikan hilang hartanya lah, hartanya. Kalau kisah pahala beda lagi. Harta akan hilang apabila dinafkahkan. Sedangkan ilmu akan bertambah apabila dinafkahkan. Al-ilmu hakim wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu yang menjaga engkau dari napa-napa. Hakimun, orang yang menghakimi. Kita kada kawan napa-napa kalau kada didasari dengan ilmu. Wal mal mahkumun alaih. Sedangkan harta ada yang dihukumi atasnya. Artinya harta itu yang dihukumi atasnya. Itu ada di dalam kitab Manhajus Sawi. Di dalam Manhajus Sawi, di dalam kitab Nasaihut Diniyah juga ada. Jadi fadilah daripada ilmu itu banyak benar. Bahkan orang yang menuntut ilmu, orang yang berjalan hendak menuju majelis yang di situ disebutkan ilmu-ilmu, di situ malaikatnya Allah menundukkan diri, artinya tawadhu mereka. Mereka menghamparkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi dia datang rumah hendak kesini tadi itu amun bagi menuntut ilmu, malaikat itu turun, sayapnya dihamparkan kalau permadani gitu. Ini sayapnya malaikat. Jadi pian mulai rumah ke sini itu menjejak sayapnya malaikat pada hakikatnya. Pian dijajakakan lawan sayapnya malaikat. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana. Para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang berjalan menuju tempat penuntut ilmu, ridan bima sana, karena ridha dengan perbuatan mereka itu. Bahkan ada yang mengatakan kadang menghamparkan, menaungiakan. Jadi pian datang rumah ke sini dinaungiakan oleh sayap-sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Fadilah daripada menuntut ilmu itu banyak benar. Fadilah daripada mendapatkan ilmu itu banyak benar. Ilmu yang didapatkan walaupun kada banyak diamalkan. Ilmu yang didapatkan walaupun kada banyak diamalkan. Kenapa? Karena amun kada diamalkan karena kada ingat. Kalau sudah kada ingat, ya sudah terbuang ilmu itu. Sedang padahal kita tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh ilmu. Ulang kena hajar hendak beramalan amun sudah banyak ilmunya. Jangan. Ilmu yang didapat walaupun sedikit amalkan. Karena ilmu itu kada mungkin kita mendapatkan keseluruhan ilmu. Ilmu itu pernah berkata kayak, pian memberi ulun seluruh yang pian punya, pian memberi waktu pian memberi kekuatan pian gasa menuntut ilmu, pian memberikan harta pian memberikan kekuatan dan yang lain-lain, maka aku akan berikan sedikit daripada ilmu. Itu dari ilmu. Jadi seluruh yang kita gunakan itu kadang-kala mendapatkan seluruh ilmu, jadi sedikit saja. Pasti kada bisa mendapatkan semua. Jadi jangan menunda-nunda sampai banyak dulu dapat ilmu hanya hendak beramalan, jangan. Ilmu sedikit itu diamalkan, insya Allah berberkah. Kemudian daripada itu, amun kita hendak mencari ilmu itu tadi sudah dijelaskan sangat agung. Ilmu itu tadi sudah dijelaskan bisa menjaga kita. Ilmu itu sudah dijelaskan lebih berharga daripada harta benda. Amun kita hendak mencari ilmu, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah niat di dalam mencari ilmu. Di dalam Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, siapa yang menuntut ilmu niatnya kada bujur, niatnya karena hendak mencari dunia, niatnya hendak mencari popularitas, niatnya hendak mencari ketenaran, maka orang ini adalah orang yang menghancurkan agama. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang menjual agamanya untuk akhiratnya. Orang yang seperti ini adalah orang yang merugi. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan di dalam menuntut ilmu itu adalah niatnya. Sedangkan sebaliknya, apabila niatnya bagus, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana niat dalam menuntut ilmu? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyebutkan niat di dalam menuntut ilmu. Apa jarsidian? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal muzakarata wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtiga'a wajhil wa mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Itu niatan yang diajarkan Habib Abdullah Al-Haddad. Apa artinya? Nawaitu, aku berniat at-ta'alluma wa ta'lim, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. At-ta'alluma, mengajarkan ilmu, wa ta'lim, belajar ilmu. Awal intifa, wan naf'a wal intifa, memberikan manfaat dan diberikan manfaat. Wal muzakaratu wat tadhkir, memberikan pengingat dan diingatkan. Wal ifadah wal istifadah, memberikan faedah dan diberikan faedah. Wal hasa 'ala tamassuki, dan berpegang dengan apa yang wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah, dan berpegang teguh dengan apa yang di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menuntut ilmu itu wal huda wa dalalah adalah khair, untuk menunjukkan kepada kebaikan. Jadi niatnya itu banyak benar, niat menuntut ilmu banyak benar, salah satunya ini. Dan wal huda ila huda wa dalalah khair ibtiga awajillah, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah, supaya didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita dibujuri yang pertama.
Untuk apa menuntut ilmu? Karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menuntut ilmu? Supaya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senang kepada kita. Kenapa menuntut ilmu? Supaya menghilangkan kebodohan pada diri kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kita harus mencari guru yang mengajariakan. Kita mencari guru yang mengajariakan ilmu. Alhamdulillah di sini ada sudah guru kita Alwi Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diniatkan sidin. Amin. Kenapa? Karena mungkinlah salah satu daripada niat sidin, mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan ilmu. Nah, sidin maulah majelis ini salah satunya pasti itu. Mudah-mudahan yang sidin ajarkan dapat berkah. Amin. Alhamdulillah. Jadi aman kita hendak mendapatkan ilmu, yang kedua itu harus mencari guru yang mengajarkannya. Kenapa? Amun orang belajar tanpa ada guru, maka setanlah yang menjadi gurunya. Jadi mengkadada guru, setan yang memasuki kan. Kalau sudah setan yang melajari, biar itu bujur salah tuh kan. Kita ini bersedekah sudah. Kadada guru tapi lah bersedekah. Tapi kadada gurunya setan memasuki. Bersedekah itu perbuatan yang baik. Tapi karena diiming-imingi setan, dimasukkan di dalam kamera aja, karena disebarkan. Akhirnya hatinya yang kada baik. Perbuatan baik dia bersedekah, tapi dibarengi dengan riya di dalam hatinya. Nah, itu salah satunya. Jadi guru yang kedua yang harus diperhatikan. Amun ada yang berpada ulun kadosa dan berguru, ulun melihat di kitab aja, ulun membaca kitab aja, atau ulun membaca buku-buku pengetahuan aja, itu cukup ya sudah. Itu hati-hati juga. Man kana sayfuhu kitabu fa khata'uhu aktsar min sawabi. Siapa yang kitab itu dijadikan gurunya, maka kesalahannya itu lebih besar daripada kebenarannya. Jadi salahnya itu lebih banyak daripada bujurnya. Kenapa? Karena kadada yang membimbing, karena kadada yang membujurakan. Baca sebaca-bacanya kada tahu rafa nasab jarnya salah. Harusnya jadi fa'ilnya menjadikan maf'ul misalnya gitu. Ini menjadikan yang harusnya memperbuat, ternyata yang diperbuat. Jadi itulah. Jadi intinya yang pertama, kita alhamdulillah menuntut ilmu kawa sudah, menyatakan yang bagus kawa sudah, mendapatkan guru yang bagus alhamdulillah sudah dua. Jadi itu dahulu. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala meningkatkan lagi gairah kita untuk menuntut ilmu. Amin. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, kuat di dalam fisik, di dalam harta, gasan menuntut ilmu. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala yang kita perbuat, Allah ridho dengan kita, dan akhirnya insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله